Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori ekonomi konvensional yang mana merupakan tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan Islam, Ekonomi Syariah Peminatan Ekonomi Pembangunan, Win Ki Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Mansur Syadi Mursyid, MM. Anggota kelompok 2 diantaranya ada Dita Anjani dengan NIM 4120020 dan rekan saya ada Muhammad Umar Andrianto dengan NIM 4120025. Berbicara mengenai teori ekonomi konvensional, dalam hal pendekatan pembangunan itu sebagian besar berasal dari pemikiran para ekonom barat yang memiliki standar nilai moral, sosial, spiritual, dan lingkungan yang sangat berbeda dengan negara sedang berkembang. Kecenderungan nilai barat yang mengedepankan aspek material menjadikan teori-teori yang ada tetap bersifat materialistis. Karenanya sampai saat ini tidak ada satupun teori-teori pembangunan yang berasal dari barat tersebut secara tepat dapat diterapkan bagi semua negara yang sedang berkembang. Nah, di dalam implementasinya, kita akan belajar bagaimana pengalaman setiap wilayah dalam konteks nasional maupun internasional melaksanakan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini kita akan mempelajari bagaimana sejarah pembangunan itu dijalankan, mengacu pada teori-teori klasik yang diakui sebagai arus utama dalam konteks pembangunan. Kemudian dalam pembahasan di video kali ini, ada 3. Yang pertama tentang teori revolusi ketergantungan internasional, yang kedua tentang teori perubahan struktural, dan yang ketiga tentang kondisi saat ini dengan teori-teori pembangunan baru. Yang pertama, tentang teori revolusi ketergantungan internasional. Nah, teori revolusi ketergantungan internasional ini dapat disebut sebagai dependensia, yang memuat tentang hasil pemikiran para ekonom di Amerika Latin saat itu. Terdapat 3 aliran nih, pemikiran utama yaitu model ketergantungan neokolonial, model paradigma palsu, serta tesis pembangunan dualistik. Adapun pada model kontra-revolusi neoklasik sebagai jawaban atas kritik teori dependensia yang memandang bahwa keterbelakangan di negara sedang berkembang disebabkan oleh pengaruh eksternal, terutama negara-negara maju. Sebaliknya, menurut teori kontra-revolusi neoklasik bahwa campur tangan negara dalam kegiatan perekonomian justru yang akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mas Umar. Dipersilahkan. Atas waktunya, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan yang kedua tentang teori perubahan struktural. Model perubahan struktural merupakan kumpulan teori yang membahas kelebihan penawaran tenaga kerja di negara-negara berkembang pada dekade tahun 1940 sampai 1960-an. Teori struktural ini dipelopori oleh Hollis B. Chenery yang terkenal dengan analisis empirisnya tentang pola-pola pembangunan atau pattern of development, dan W. Arthur Lewis yang juga sangat terkenal dengan model teoritisnya tentang surplus tenaga kerja dua sektor atau two sector surplus labor. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga yakni tentang kondisi saat ini dengan teori-teori pembangunan baru. Teori pertumbuhan baru yang menekankan kembali pentingnya tabungan dan investasi modal manusia untuk mencapai pertumbuhan yang cepat. Adapun teori geografi baru menjelaskan bagaimana suatu ruangan spasial geografi akan mempengaruhi aktivitas ekonomi yang dilakukan, yang kemudian akan berdampak pada teknologi dan kebijakan ekonomi.
yang dikembangkan di wilayah tersebut. Yang terakhir yaitu teori perdagangan baru, mengasumsikan bahwa pola perdagangan sebagai hasil dari spesialisasi yang menguntungkan dalam struktur biaya yang mungkin sepenuhnya terlepas dari atribut negara atau teknologi dan dana abadi yang diasumsikan seperti yang diberikan dalam teori perdagangan lama. Namun teori perdagangan baru dan lama tidak saling eksklusif, tetapi dapat dilihat sebagai penjelasan pelengkap dari suatu pola perdagangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator, yakni Mbak Dita Anjani. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.